ikhlas, kooperatif, memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ini sudah biasa. Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Fakta-fakta kasus Hasto Kristianto yang kini ditahan KPK, dan hingga respons mengejutkan Megawati karena sekjennya terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto selama 20 hari pertama terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Penahanan tersebut dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan hingga sore hari pada Kamis 20 Januari. Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur, ujar Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis 20 Januari. Penahanan terhadap Hasto menggunakan surat perintah penyidikan, Sprindik, nomor 152 Dik 000112/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Periode tahun 2017 hingga 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina. Hasto dinilai telah melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Pada saat operasi tangkap tangan, OTT, 8 Januari 2020 lalu, Hasto disebut memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphonenya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, Harun tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Sementara pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, ia disebut memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan handphone yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian Harun yang perkaranya juga sedang ditangani. Selain itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan, kata Setio. Dalam proses penyidikan berjalan, penyidik KPK telah memeriksa puluhan orang saksi dan ahli untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Hasto.
bahwa sampai dengan saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya, ungkap Setio. Dalam konferensi pers kemarin malam, Setio menyampaikan penyidik akan mendalami lebih jauh mengenai dugaan suap yang dilakukan Hasto untuk memuluskan Harun ke Senayan. Terhadap perkara suap yaitu bersama-sama dengan HM dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017 hingga 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan, tutur Setio. Dalam proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Biro Hukum KPK sempat mengungkap Hasto menyiapkan sebagian uang sejumlah 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu. KPK memastikan bakal memeriksa mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, RI Jan Faridz di kasus Hasto dan Harun. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan pemeriksaan tersebut sekaligus untuk mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita dari rumah kediaman Jan Faridz di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Ini ada nama lain disebutkan seperti DF dan lain-lain. Itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan, akan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 21 Februari malam. Jadi, tentu yang bersangkutan akan kita panggil. Kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Imbuhnya. Kepastian memanggil Jan Faridz juga disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto. Ia menuturkan para pihak terkait perkara pasti akan dimintai keterangannya. Terhadap beberapa nama untuk pengusutannya ini pasti juga kembali pada kebutuhan penyidik manakala itu sesuai dengan apa yang ditersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut, ungkap Setio. KPK menegaskan penahanan terhadap Hasto murni penegakan hukum. Tak ada intervensi politik dalam penanganan kasus tersebut. Berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum, kata Setio. Ia mengungkapkan penyidik mempunyai alasan objektif dan subjektif untuk menahan seorang tersangka termasuk Hasto. Kecukupan alat bukti dan barang bukti, kata dia, juga menjadi pertimbangan. Alasan penahanan itu adalah alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan ya juga termasuk nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik, ucap Setio. Hasto yang merupakan kader senior PDIP ini berharap penahanan dirinya menjadi momentum buat KPK memeriksa keluarga Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Hasto menegaskan menerima dengan kepala tegak di proses hukum oleh KPK atas sangkaan memberi suap dan merintangi penyidikan. Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, ujar Hasto saat digelandang ke mobil tahanan KPK. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, sambung Hasto. Tim penasihat hukum Hasto menyurati penyidik KPK untuk meminta penangguhan penahanan kliennya. Belum ada jawaban dari KPK mengenai surat tersebut. Tadi saya sudah menyampaikan surat penangguhan penahanan, tapi nanti kami ajukan kembali, kata Magdir, Kamis malam. Tak lama usai Hasto ditahan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294-IN, DPP 2/2025. Ada 2 poin yang diinstruksikan Megawati. Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut.
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, tulis poin pertama instruksi tersebut. Lalu Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya yang sudah terlanjut menuju Magelang, menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis, 20 Februari 2025. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melantik kepala daerah terpilih beserta wakilnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. Total kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan dilantik sebanyak 961 orang yang berasal dari 481 daerah, terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Setelah pelantikan, mereka dijadwalkan mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang pada 21 Februari 2025. Wamendagri Bima Arya menekankan retreat akan diikuti kepala daerah yang gugatan sengketa hasil pilkadanya diputuskan, ditolak atau tak diterima MK. Seperti dilansir CNN Indonesia, mereka akan dibekali materi soal efisiensi anggaran pemerintah, tugas pokok dan fungsi, tupoksi, kepala daerah, misi Astacita serta pembekalan Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan retreat ini penting digelar untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah. Ia berpendapat lewat retreat itu, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat akan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pemerintah pusat.